mendukung bahwa minimal setiap 1 bulan sekali teman-teman semuanya ya, baik negeri dan swasta, mohon kiranya bisa ada pertemuan secara virtual, memberikan informasi maupun mendengarkan, ya bukan kritikan, mendengarkan masukan-masukan untuk kita bersama. Tanggal-tanggalnya, timeline-nya yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian, checkpoint-nya kapan Bapak Ibu harus melakukan apa dan tanggal berapa, mekanismenya seperti apa, akan dijelaskan secara mendetail oleh Pak Amir. Kemudian nanti dilanjutkan oleh tim dari Pusdatin Jamsos berkaitan dengan bagaimana mendaftar DTKS dan DTKS daerah. Kemudian juga nanti dari Pak Dr. Ruknat, Kementerian Pendidikan. Ya, dengan sesuai ketentuan. Ya, jadi kalau misalnya tidak punya EKIP ya, tidak punya KIP tapi punya PKH, boleh. Tidak punya PKH tapi punya kartu keluarga sejahtera, boleh. Tidak punya semuanya karena tidak mengurus, boleh ya, dengan catatan gaji orang tuanya di bawah 4 juta maksimal ya, dan jika dibagikan oleh keluarganya kepada keluarganya itu 700.000 per bulannya. Nah ini boleh ya. Kemudian juga dibuktikan, bagaimana membuktikannya, dengan surat keterangan bagi lembaga-lembaga terkait yang mempunyai kewenangan menentukan bahwa anak tersebut adalah berasal dari keluarga tidak mampu. Nah, kemudian proses itu memang harus berjalan kepada DTKS, kepada Kemensos, karena harus didaftarkan di DTKS-nya sebagai siswa yang keterbatasan ekonomi, miskin dan rentan miskin. Itu di sana di Kemensos itu tercatat sebagai desil 4 ke bawah. Baik, untuk KIP kuliah ada 2 keunggulan yang diberikan. Yang pertama adalah dibebaskan uang kuliah, uang biaya pendidikannya dibebaskan, tidak membayar lagi karena sudah dibiayai oleh KIP kuliah ya, oleh pemerintah dalam hal ini KIP kuliah. Kemudian juga yang kedua, bantuan biaya hidup ya. Jadi di samping biaya pendidikan dibayarkan, kemudian mahasiswa atau mahasiswa ini bisa menerima bantuan biaya hidup sebesar Rp100.000 ya. Ini di tahun di tahun 2020. Mudah-mudahan di 2021 ini nanti mahasiswa baru ya yang kami ikutkan ya di dalam juknis itu bantuan biaya hidupnya mungkin sekitar sampai dengan 1 juta. Yang mendapatkan KIP kuliah. Mudah-mudahan ini menjadi eskalator pergerakan, eskalator peningkatan mutu pendidikan bagi warga DKI. Saya sudah mendaftar, kenapa nama saya tidak ada di DTKS? Kemarin saya sudah daftar, ketika saya nanti mendaftar, sudah otomatiskah nama tersebut ada? Ini pemenang Pusdatin Jamsos sebenarnya Bu, karena daftar yang kemarin belum tentu ada namanya, atau daftar sekarang pun kemungkinan bukan untuk tahun 2021. Tapi kalau sudah otomatis namanya ada di sekolah, ya mungkin itu dengan tidak cara mendaftar mungkin dia sudah masuk data DTKS sebelumnya. Verifikasi sekolah itu mengecek dan melengkapi identitas siswa dan sekolah, khusus penerima baru, dan melengkapi data wali dan kontak darurat. Ini penerima baru ini lengkapi ya, nanti di webnya itu data wali dan kontak darurat telepon yang bisa dihubungi. Yang kedua, verifikasi sekolah itu harus lanjut ke persetujuan kepala sekolah. Dan yang ketiga, upload kelengkapan berkas. Nah, upload kelengkapan berkas ini banyak yang bertanya, yang lama itu harus dilengkapi juga atau enggak, diupload juga ya, itu Bapak Ibu dilengkapi juga. Jadi yang maupun pendaftar baru dan pendaftar lama tetap mengupload kelengkapan berkas sesuai peraturan gubernur yang tentang penggunaan bansos. Step ketiga itu tanggal 15 sampai tanggal 17 itu verifikasi dan persetujuan kepala dinas. Nah itu dulu kita yang verifikasi dan
persetujuan sampai ke jenjang kepala dinas. Tanggal 18 dan sampai tanggal 31 Maret itu penetapan penerimaan melalui keputusan gubernur. Nah ini kita akan menetapkan penerimaan melalui keputusan gubernur, jadi tidak akan kita tentukan penerimanya. Jadi untuk tugas sekolah itu di tanggal 22 Februari sampai 10 Maret. Nah untuk yang persyaratan baru ini mulai tahap 2 tahun 2020, mulai dari tahap 2 tahun 2020 ini terdaftar sebagai penerima didik di satuan pendidikan formal dan non formal di DKI Jakarta. Nah, yang selanjutnya terdaftar dalam DTKS daerah dan atau data lain yang ditetapkan sebagai keputusan gubernur. Nah, persyaratan baru ini tidak menggunakan SKTN undangan. Selanjutnya tetap berdomisili dan memiliki kartu keluarga provinsi DKI Jakarta. Mekanismenya yang lama ini peserta didik melakukan pendaftaran melalui sekolah. Nah, kalau yang baru itu peserta didik tidak melakukan pendaftaran melalui sekolah, jadi sekolah tidak mendaftarkan sama sekali. Peserta didik hanya melihat pengumuman di website sekolah. Bagi siswa yang terdaftar bila siswa tidak terdaftar dapat menghubungi Pusdatin Jamsos sesuai kelurahan dan tempat tinggal melalui link. Kalau untuk mekanisme selanjutnya, sekolah melakukan verifikasi ke rumah peserta didik, visitasi dengan untuk menentukan layak atau tidaknya. Sedangkan yang baru nih yang mulai tahap 2 tahun 2020 itu kelayakan penerimaan didasarkan Pusdatin Jamsos. Jadi nanti Pusdatin Jamsos yang survei yang menentukan kelayakan atau tidaknya, dan bila sudah diverifikasi oleh Pusdatin Jamsos itu sendiri masuk data DTKS itu sendiri. Calon mahasiswa lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri swasta di DKI paling lama 3 tahun sebelumnya. Yang kedua diterima melalui jalur reguler pada PTN di bawah naungan Kemendikbud. Yang selanjutnya PTN di bawah naungan Kemenak, PTS dengan akreditasi institusi A dan program studi yang terakreditasi A di DKI pada bidang prioritas sesuai dengan RPJMD tahun berjalan. Itu untuk yang calon mahasiswanya. Kalau yang udah mahasiswanya lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri swasta di DKI paling lama 3 tahun sebelumnya. Yang kedua, pengajuan paling lama pada semester 2. Jadi pengajuan itu dilarang menerima bantuan dari APBD atau APBN. Itu saja. Terima kasih atas kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.